Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Oh ya, Mimin ingatkan sekali lagi, cerita King Huo ini masih digarap oleh autornya dan bukan menghilang. Begitu udah ada update dari novelnya, Mimin pasti lanjutkan ceritanya. Jadi bijaklah dalam berkomentar, karena sudah sebisa mungkin Mimin memberikan hiburan yang terbaik buat para pendukung Alurmu and Alurku. Terima kasih pengertiannya, yok gaskan. Swoosh, swoosh, gelombang aura pembunuhan yang dilepaskan Dong Nan menyapu langit gunung raksasa tersebut dengan ekstrem, membuat Hei Bingdun dan anggota klan Hei mematung. Ini, ucap rombongan tersebut mematung, merasakan tekanan ekstrem seperti ditimpa gunung batu raksasa membuat napas mereka begitu sesak. Orang-orang dari kota sampah mulutnya juga seperti sampah. Seharusnya kalian merasa terhormat karena kami sudi singgah di kota. Kerumunan sampah merasa diri sebagai orang terhormat. Justru kehadiran kalianlah kota Tolgu menjadi tempat sampah, ucap King Ling membuat Dong Nan menjadi kalap. Sus, sosoknya bergerak sambil melepaskan serangannya. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema saat kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul dari kehampaan bertabrakan mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Swoosh, swoosh, gelombang angin ekstrim yang langsung memporak-porandakan kawasan tersebut dengan hebat. Mendorong King Ling dan anggota klan Hei yang tersegel di dalam segel bola transparan hingga ratusan meter. Kekuatan ini, ucap Hei Bingdun dengan lutut gemetar. Pertempuran abadi, ucap para tetua klan Hei dengan wajah pucat pasi menatap punggung King Ling yang berdiri di depan segel bola transparan yang mereka tempati. Ternyata saudari Yin Meili memang seorang abadi, ucap Hei Bao Jin menatap punggung King Ling dengan perasaan rendah diri. Ternyata kota Tolgu memiliki pelindung abadi, ini benar-benar di luar dugaan. Ucap Dong Nan menatap King Ling dengan serius, yang kini lebih menjaga kata-katanya. Ternyata hanya abadi tingkat 3, ucap King Ling merendahkannya membuatnya semakin kesal, namun kini lebih menahan diri. Jika kamu memang memiliki kekuatan, lalu mengapa kamu diam? Apakah kamu sedang mengulur waktu? Ucap Dong Nan mencoba memprovokasi. Menghadapimu hanya membuang waktuku. Jika ingin melawanku panggil dulu Dong Wan ke tempat ini. Ucap King Ling membuat Dong Nan terdiam, namun dikejutkan oleh 5 komandan pasukan yang berjaga di dalam gunung kematian yang ada di bawahnya. Swoosh, swoosh. Kelima komandan pasukan tersebut muncul di hadapan Dong Nan. Jenderal, apa yang terjadi? Tanya salah satu komandan pasukan dengan hormat. Kembalilah. Tenangkan semua orang agar dapat bekerja dengan lebih keras lagi, ucap Dong Nan dengan serius. Baik, Jenderal. Dengan hormat, ingin pergi. Apakah aku mengizinkan kalian, ucap King Ling sambil mengibaskan tangannya melepaskan serangan pada kelima komandan pasukan tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengubah kelima komandan pasukan tersebut menjadi kabut darah. Membuat Hei Bingdun dan rombongannya yang berada di belakang King Ling bergidik nyeri, bahkan membuat ribuan prajurit elit raksasa neraka yang berjaga di kawasan gunung batu tersebut mulai bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Membunuh semi-abadi tingkat 6 hingga tingkat 7 dari jarak ratusan meter, kekuatan di tahap abadi benar-benar mengerikan, ucap tetua klan Hei yang sebelumnya beradu pendapat dengan King Ling dengan lutut gemetar. Di hadapan King Ling dan klan Hei, Dong Nan yang terus diprovokasi King Ling masih belum juga bergerak, berdiri dengan sikap siaga. Sepertinya orang ini benar-benar percaya gertakanku. King Ling membatin, menatap Dong Nan yang tampak sedang menunggu Dong Wan untuk datang ke tempat itu, sambil melepaskan tembakan ratusan bola angin yang langsung menghancurkan ratusan prajurit elit raksasa neraka yang ada di bawahnya. Swoosh, swoosh, tembakan bola angin hitam tersebut bergerak ke berbagai arah, melewati mereka yang diam di tempatnya dan membunuh mereka yang bergerak pergi, membuat mereka yang tidak ingin terbunuh langsung berdiri di tempatnya.
Tindakan King Ling yang dapat membunuh ratusan prajurit elit raksasa neraka yang ada di bawahnya tanpa bergerak sedikit pun, menjadi tontonan yang mengerikan bagi Hei Bingdun dan klan Hei yang begitu ketakutan. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema. Saat bola angin hitam tersebut mulai membunuh mereka yang berdiri dengan diam. Saat hari benar-benar terang, Dongnan masih belum juga bergerak, membuat King Ling juga mulai merasa tidak tenang. Dongnan, apakah kamu akan tetap mematung? Sepertinya Dongwan tidak bisa datang, mungkin sedang sibuk bersenang-senang atau sudah menjadi abu, ucap King Ling dengan tenang. Kamu menatap King Ling dengan serius. Begini saja, jika kamu menyerah, aku akan membiarkanmu tetap hidup, ucap King Ling dengan tenang. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan. Dongnan langsung ternganga saat sosok Dong Huo yang terikat rantai besi hitam yang sebelumnya diberikan King Ruo untuk mengantisipasi situasi tersebut muncul di hadapannya. Jenderal Agung, ucap Dongnan terbata. Pergi, tinggalkan tempat ini sekarang juga atau... Berisik sekali, ucap King Ling kembali menyimpan Dong Huo yang terikat rantai besi hitam ke dalam cincin penyimpanannya. Jika kamu ingin pergi, silakan. Aku ingin melihat bagaimana segel yang aku tempatkan di kawasan ini bekerja. Jika kamu menyerah, aku akan membiarkanmu tetap hidup, tapi jika kamu melawan, setelah aku puas menyiksamu aku akan membunuhmu, lalu menghidupkan pecahan jiwamu dan menyiksamu kembali hingga 1000 kali, ucap King Ling membuat Dongnan terdiam. Jenderal besar saja bukan lawannya, apalagi aku. Tapi melarikan diri sepertinya patut untuk dicoba. Tapi bagaimana jika ini bukan sekedar gertakan? Dongnan membatin dengan bimbang, menatap King Ling yang juga tampak sedang menahan diri untuk tidak menyerang dirinya. Sosoknya tiba-tiba bergerak, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Saudari, ini ucap Hei Baojin dengan serius. Belum sempat King Ling menanggapi Hei Baojin, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat. Sosok Dongnan yang seperti dilempar terjatuh dari langit dengan ekstrim. Duar, jeder, sosoknya terhempas di atas puncak gunung kematian dengan keras. Ah, ternyata tempat ini telah disegel. Dongnan membatin dengan segera bangkit berdiri, menatap sosok King Ling yang bergerak mendekatinya lalu menjaga jarak. Apakah kamu ingin menguji kesabaranku? Dengan tatapan dingin, Nona, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Tanpa dapat menyembunyikan ketakutannya, apakah itu artinya kamu menyerah? Jika iya, maka serahkan mutiara jiwa abadimu, jika tidak, aku akan menghancurkan tubuhmu tanpa sisa, ucap King Ling sambil bergerak mendekatinya. Jika dalam hitungan ketiga kamu tidak segera menyerahkannya, maka jangan salahkan aku menindasmu. 1, ucap King Ling mulai menghitung sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan yang sudah bersih dari prajurit penjagaan prajurit neraka tersebut. Oh tidak, ucap Dongnan dengan wajah putus asa. 2, ucap King Ling kembali menghitung membuat Dongnan yang sebelumnya sedang merasakan kejayaan tiba-tiba dipaksa membuat keputusan yang sulit. Hais, bagaimana ini? Ucapnya dengan wajah putus asa menatap King Ling dengan wajah ragu dan bimbang. Lebih baik mati bersama, ucapnya melepaskan segel terlarang untuk menghancurkan diri, membuat King Ling langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak membawa segel bola transparan yang mengurung klan Hei meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Tidak akan aku biarkan kalian hidup. Ucap Dongnan bergerak dengan kecepatan puncaknya, membuat Hei Bingdun dan rombongannya yang berada di dalam segel bola transparan berteriak meminta tolong dengan ketakutan. Kilatan cahaya perak tiba-tiba muncul dari atas langit dari sosok King Ruo yang sudah datang dan mengawasi situasi di tempat itu, menghentikan pergerakan Dongnan. Duar, jeder, ledakan maha dahsyat yang melepaskan gelombang api hitam bergema, menyapu dan mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, hingga menghancurkan puncak gunung kematian yang merupakan tambang biji besi perak.
Saudari, ucap Hei Baojin saat segel bola transparan yang mengurung mereka ikut terlempar hingga ratusan meter, bersama sosok Qingling yang juga ikut terlempar. Swoosh, swoosh, segel bola transparan tersebut berhenti di udara, membuat anggota klan Hei yang berada di dalamnya dengan segera mengatur napas mereka yang memburu, karena tegang dan ketakutan. Swoosh, swoosh, Qingling muncul di hadapan sisi segel bola transparan tersebut. Saudari, ucap Hei Baojin menatap Qingling dengan serius. Saudari, Dongnan sudah berakhir. Sekarang tugas saudari untuk membawa klan Hei yang masih berada di dalam tambang untuk pergi, ucap Qingling dengan tenang. Baik saudari, dengan sikap hormat. Swoosh, swoosh, segel bola transparan yang ditempati Hei Baojin dan rombongannya bergerak menuju reruntuhan gunung kematian yang ada di bawahnya, dengan sosok Qingling yang menghilang dari pandangan mereka. Ayah, sebagian besar dari mereka masih hidup, ucap Hei Baojin saat segel bola transparan yang mereka tempati lenyap dari tempat itu. Selamatkan mereka yang masih hidup, ucap Hei Bingdun memberikan perintah pada semua orang. Baik yang mulia, dengan langsung bergerak menolong mereka yang terluka. Di tempat lain, di atas langit kawah gunung raksasa tersebut, swoosh, swoosh, Qingling muncul di hadapan King Ruo yang sedang memeriksa dan mengawasi kawasan tersebut. Ling Er, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo yang menyembunyikan keberadaannya, memeriksa keadaan Qingling dengan seksama. Kakak, tenanglah, aku baik-baik saja. Lalu kakak, bagaimana dengan kota Tougu? Tanya Qingling sambil mengawasi situasi yang ada di bawahnya. Kota Tougu sudah aku hancurkan, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu bagaimana dengan Dongwan? Ada di tanganku, ternyata dia hanya abadi tingkat 2, jawab King Ruo dengan tenang. Kakak, apakah itu artinya tugas kita menghancurkan markas pasukan timur telah selesai? Benar, namun aku masih ingin mengambil dasar gunung ini, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Apakah ini karena biji besi perak tersebut? Benar, jawab King Ruo dengan tenang, sambil mengawasi Hei Baojin dan rombongannya yang sedang mengeluarkan anggota klan Hei yang masih berada di dalam tanah. Di dalam gunung lubang kematian. Saat hari benar-benar siang, Hei Bingdun dan rombongannya akhirnya dapat mengeluarkan 2.000 anggota klan Hei yang diperbudak di dalam tambang tersebut, termasuk Hei Jun prajurit yang pernah menjadi penjaga pribadi Hei Baojin. Ayah, bagaimana dengan mereka? Tanya Hei Baojin menatap ribuan sosok dari kubu timur, kubu barat dan kubu selatan yang memisahkan diri. Mereka sudah bukan urusan kita lagi, jawab Hei Baojin. Baik ayah, baiklah, mari kita pergi, ucap Hei Baojin membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Ayah, kemana tujuan kita? Tanya pangeran kedua. Kita akan pergi ke kota Ji, jawab Hei Bingdun sambil mengarahkan pandangannya pada Hei Baojin. Baik, mari kita pergi, ucap Hei Baojin menanggapi. Melihat Hei Bingdun yang meninggalkan tempat itu, ribuan pekerja yang juga selamat dari kekacauan tersebut lalu ikut bergerak meninggalkan tempat itu. 30 menit kemudian setelah semua pekerja yang selamat meninggalkan tempat itu, King Ruo dan Qingling yang masih berada di langit gunung kematian lalu bergerak turun. Swoosh, swoosh, mereka mendarat di atas puing-puing batu gunung kematian yang berserakan di tempat itu. Ternyata batu yang sangat keras, ucap King Ruo sambil menimang-nimang pecahan batu di tangannya. Sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa lorong-lorong yang masih ada di dasar gunung tersebut. Ling Er, awasi kawasan ini, ucap King Ruo setelah selesai memeriksa isi gunung kematian tersebut. Baik, ucap Qingling lalu bergerak naik ke atas langit dan berjaga. Di tempat lain, markas iblis kekacauan di wilayah utara neraka kuno. Saat hari benar-benar terang, Tao Tian yang membawa Fang Yu Buxiu Diliu dan Pang Dahai akhirnya melihat ribuan kera raksasa dengan baju perang dan senjata lengkap memenuhi hamparan hutan hitam meranggas yang ada di lembah gunung raksasa. Yang agung, itu mereka, ucap Pang Dahai memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Ada 300.000 prajurit elit.
Tidak dapat dibayangkan kekacauan yang akan terjadi jika mereka memasuki daratan ilahi, ucap Fang Yu Buxiu di Liu dengan tenang. Jika pasukannya ada di lembah gunung ini, itu artinya pemimpin pasukannya ada di puncak gunung tersebut, ucap Pang Dahai sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Sepertinya demikian. Fang Yu Buxiu di Liu menanggapi. Yang Agung, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Pang Dahai. Aku akan menangani pemimpin pasukan. Tugasmu melenyapkan mereka, lalu Tao Tian, pulihkan dirimu. Jawab Fang Yu Buxiu di Liu dengan tenang. Baik Yang Agung, ucap Pang Dahai dan Tao Tian dengan hormat. Pada saat Tao Tian hendak bergerak meninggalkan langit tempat itu untuk beristirahat, dari puncak gunung yang ada di hadapan mereka, tiba-tiba muncul 4 aura abadi yang langsung menunjukkan keberadaannya. Yang Agung, sepertinya mereka mengetahui kedatangan kita, ucap Pang Dahai dengan tenang. Sepertinya demikian, ucap Fang Yu Buxiu di Liu memberi perintah, lalu bergerak menuju puncak gunung tersebut. Swoosh, swoosh, kilatan cahaya hitam kemerahan dan kilatan cahaya biru kehitaman bergerak menyerang Fang Yu Buxiu di Liu. Duar, duar. Serangan mereka beradu melepaskan ledakan maha dahsyat yang langsung mengguncang kawasan itu dengan hebat, mengejutkan ribuan kera raksasa yang sedang beristirahat di kawasan lembah gunung raksasa tersebut. Belum hilang keterkejutan pasukan kera tersebut, tiba-tiba dari atas langit muncul gunung emas raksasa bergerak menimpa mereka. Oh tidak, teriak pasukan yang mendapat serangan kejutan tersebut panik. Swoosh, swoosh. 2 kera raksasa lainnya dari puncak gunung yang merupakan hewan buas abadi gelap tingkat 2 dan tingkat 3 muncul, menyerang dan menahan gunung emas raksasa yang sedang digerakkan oleh Pang Dahai untuk melenyapkan ratusan ribu pasukannya. Para dewa keparat, teriak kera raksasa tersebut bergerak menyerang Pang Dahai. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mulai bersahut-sahutan saat serangan mereka saling beradu, mengguncang kawasan yang sebelumnya lengang dan tenang tersebut dengan hebat. Di sisi lain, 2 kera raksasa mulai dibuat frustasi karena segel Yuan yang dimiliki oleh Fang Yu Buxiu di Liu dapat membaca arah serangan lawannya. Para dewa keparat, teriak pemimpin pasukan yang merupakan abadi tingkat 4 dengan murka, terus menyerang Fang Yu Buxiu di Liu dengan membabi buta. Duar, duar, serangan mereka saling beradu, melepaskan gelombang ledakan dahsyat, menyapu kawasan itu membuat panik puluhan kota-kota kecil yang berada di kawasan tersebut. Di tempat lain, gunung kematian di wilayah timur dunia neraka kuno. Menjelang malam, swoosh, swoosh. Dasar gunung kematian dengan kedalaman 700 meter terangkat naik ke atas langit seperti pohon yang tercabut dari akarnya. Tidak lama kemudian, gunung batu raksasa yang telah terikat rantai besi hitam tersebut lenyap dari tempat itu. Swoosh, swoosh. Sosok King Ruo naik ke atas langit menemui King Ling yang sedang berjaga di balik awan. Kakak, bagaimana? Ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruo dengan lembut. Mari kita pergi, ucap King Ruo dengan lembut, bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Kakak, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya King Ling sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Sambil kembali menuju markas, kita akan memeriksa keadaan kota Tolgu, jawab King Ruo yang ingin memastikan situasi kota Tolgu yang sebelumnya ditinggalkannya dengan terburu-buru. Baiklah, ucap King Ling dengan tenang. Swoosh, swoosh. Mereka berdua bergerak menuju kota yang ada di selatan gunung kematian tersebut. Dengan kecepatan puncaknya dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di reruntuhan kota Tolgu yang kini tersapu rata. Tidak ada jejak mayat raksasa atau penduduk kota Tolgu yang tersisa. Apakah kakak yang melakukannya? Tanya King Ling menatap King Ruo yang juga heran dengan situasi tersebut. Itu artinya seseorang telah membersihkan tempat ini, ucap King Ruo sambil melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Kakak, ada ratusan jejak aura kehidupan di bawah sana, ucap King Ruo dengan serius. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya,
Tiba-tiba dari tanah muncul ratusan cacing hitam sepanjang 3 meter dengan api kebiruan menyelimuti tubuhnya bergerak menyisir kawasan tersebut. Cacing api pelahap darah, ucap King Ling dengan tenang. Ternyata mereka yang membantu membersihkan tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Setelah memastikan situasi di reruntuhan kota Tolgu, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Baik, mari kita menuju markas. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada Dong Wan, ucap King Ruo menjelaskan rencananya sambil bergerak meninggalkan kota Tolgu. Baiklah, ucap King Ling dengan tenang. Di tempat lain, wilayah barat dunia neraka kuno. Menjelang malam, Fang Yu Caihong dan Zhao Kang yang sedang bergerak menuju wilayah barat dengan kecepatan puncaknya, tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Yang Agung, ucap Zhao Kang saat melihat ribuan pasukan hewan buas sedang beristirahat di dalam hutan raksasa yang ada di hadapan mereka. Ini adalah pasukan hewan buas yang kita cari, ucap Fang Yu Caihong dengan serius. Tapi Yang Agung, apakah kita tidak perlu lagi melakukan penyelidikan? Aku khawatir kita menyerang pasukan Yang. Zhao Kang menjeda kata-katanya saat Fang Yu Caihong menggelengkan kepalanya. Aku pernah berada di dalam neraka besar dalam waktu yang sangat lama, jadi aku tahu ciri-ciri khusus mereka dengan jelas, yang membedakan mereka dari hewan buas dari neraka kuno. Selain itu, tidak ada kekuatan dengan jumlah pasukan sebanyak ini di neraka kuno, ucap Fang Yu Caihong dengan sikapnya yang tenang. Baru saja Fang Yu Caihong menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mereka merasakan aura abadi di kawasan dalam hutan tersebut. Yang Agung, ada 3 abadi, namun salah satu dari sosok ini setidaknya setara dengan abadi tingkat 8, ucap Zhao Kang yang akhirnya percaya dengan penjelasan Fang Yu Caihong, mengitari pandangannya pada 350.000 prajurit elit hewan buas, yang terdiri dari semi-abadi tingkat 2 hingga tingkat 6 yang sedang beristirahat di dalam hutan raksasa yang ada di bawahnya. Serahkan ketiga abadi tersebut padaku. Tugasmu adalah melenyapkan pasukannya, ucap Fang Yu Caihong dengan tenang sambil menjelaskan rencananya. Baik Yang Agung, jawab Zhao Kang dengan tenang. Setelah menjelaskan rencananya, Fang Yu Caihong lalu bergerak mendekati langit hutan raksasa tersebut, sambil melepaskan auranya dengan sengaja untuk mengalihkan perhatian sosok abadi yang ada di bawahnya. Tidak lama kemudian, 3 kilatan cahaya hitam melesat naik ke atas langit, bergerak menghadang Fang Yu Caihong. Berhenti kau bisul akut, ucap gagak hitam yang merupakan hewan buas abadi gelap tingkat 4, yang pemimpin rombongan tersebut mencoba menghentikan Fang Yu Caihong yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Fang Yu Caihong terus bergerak menjauh dari kawasan langit hutan raksasa tersebut, menghindari kejaran ketiga hewan abadi gelap yang begitu ingin menangkapnya. Setelah memastikan Fang Yu Caihong dan ketiga hewan buas abadi gelap tersebut telah jauh dari kawasan tersebut, Zhao Kang lalu menyegel kawasan hutan raksasa tersebut dengan segel mantra formasi pembunuhan dan mulai membunuh pasukan hewan buas yang ada di dalamnya. Di tempat lain, 15 km dari hutan raksasa, duar, jeder tembakan angin hitam yang dilepaskan oleh gagak hitam mengenai punggung Fang Yu Caihong, mendorongnya hingga ratusan meter. Kalian, ucap Fang Yu Caihong berpura-pura ketakutan, menatap gagak hitam, beruang api dan badak perak yang sudah mengepungnya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu ingin memata-matai kami? Tanya badak perak dengan penuh selidik, karena tidak mengira Fang Yu Caihong ternyata mampu menahan serangannya. Aku Maye dari klan Ma di utara tempat ini, Tuan. Tempat ini adalah arah yang selalu aku lewati ketika kembali ke rumah, tapi aku tidak dapat menahan seranganku. Siapa kamu sebenarnya? Tanya gagak hitam tersebut dengan serius. Maksud Tuan? Tanya Fang Yu Caihong yang sebelumnya ingin memastikan aura gagak hitam tersebut, dengan sengaja menguji kekuatan serangannya. Apakah kamu juga seorang abadi? Tanya badak perak. Benar Tuan, jawab Fang Yu Caihong, membuat ketiga hewan buas abadi gelap tersebut begitu bersemangat. Abadi dari neraka kecil. Ini adalah hal yang sangat langka, ucap gagak hitam tersebut dengan serius. Maye,
Kami adalah pasukan yang dikirim oleh Yang Agung Mogui Huangdi untuk melakukan persiapan serangan ke daratan ilahi. Dengan kekuatanmu, apakah kamu bersedia menjadi salah satu jenderal pasukan kami? Tanya Gagak Hitam dengan serius. Maaf, aku tidak tertarik, jawab Fang Yu Caihong membuat ketiga hewan buas tersebut menjadi tidak senang. Ini adalah tawaran berharga. Tidak mudah menjadi seorang jenderal karena ada banyak tahapan yang harus dilewati. Seharusnya kamu merasa terhormat, ucap beruang api dengan serius. Itu menurut kalian, jawab Fang Yu Caihong memprovokasi ketiga hewan buas gelap tersebut. Kamu, ucap badak perak dengan kesal. Jika kalian memaksa, aku akan menerima jabatan tersebut, tapi dengan syarat kalian semua harus menjadi bawahanku, ucap Fang Yu Caihong membuat Gagak Hitam yang sedang berusaha menahan kemarahannya menjadi kalap. Matilah kau kutil, ucapnya melepaskan serangan puncaknya untuk menghabisi Fang Yu Caihong. Sus, tembakan bola angin hitam yang dilepaskannya mengenai ruang kosong. Sebagai penguasa udara, kecepatan seranganmu begitu lambat, ucap Fang Yu Caihong memprovokasi. Ah! Mati kau, ucap Gagak Hitam tersebut melepaskan serangan puncaknya. Duar, serangannya beradu dengan segel perisai giok hijau keemasan. Dewa Keparat, ucap Gagak Hitam tersebut begitu terkejut, menatap Fang Yu Caihong dengan murka saat ledakan serangan tersebut melukai badak perak dan beruang api yang merupakan hewan buas abadi tingkat 2. Sus, badak perak dan beruang api terlempar dengan tubuh bersimbah darah. Matilah kau bisul, ucap Fang Yu Caihong sambil melepaskan serangan tombak giok hijau keemasan, yang langsung bergerak menyerang badak perak dan beruang api yang terluka parah tersebut. Duar, serangan tombak giok hijau keemasan tersebut menghancurkan tubuh badak perak dan beruang api, membuat Gagak Hitam langsung bergerak pergi. Swoosh, sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya. Tunggu pembalasanku kutil kebo, ucapnya dengan penuh kemarahan dan dendam yang membara. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.